Baik Nur, apakah Nur pernah mengikuti sesi konseling sebelum ini? Belum Bu. Baik, jika belum saya akan sedikit menjelaskan. Sesi konseling itu seperti ini Nur. Di sini merupakan ruang yang aman untuk Nur berbagi atau menceritakan apa yang sedang Nur alami. Nur tidak perlu khawatir karena apapun yang Nur sampaikan di sini itu akan sampai di sini saja, dan hanya saya, Nur, dan Allah yang tahu. Apakah Nur paham? Paham Bu. Baik Nur, bagaimana perasaan Nur hari ini? Perasaan saya hari ini saya merasa cemas Bu. Bisa ceritakan cemas karena apa? Cemasnya itu Bu, kan ada kawan kosku Bu, dia itu kayak jorok banget gitu Bu. Terus karena joroknya itu kamar kami itu jadi pengap gitu Bu. Dan dia itu kayak dia itu suka menumpuk-numpukkan bajunya itu Bu di atas kasurnya. Kalau kita kan Bu, misalnya nih baju kita itu yang dari jemuran kita lipat langsung kan Bu. Tapi kalau dia enggak, baju dia itu bisa ditidurinya Bu gitu Bu. Baik Nur, jadi Nur merasa tidak nyaman karena teman yang kotor gitu. Ya Bu. Ketika sudah merasakan ketidaknyamanan itu, baru hari ini atau baru akhir-akhir ini atau sudah lama? Kalau itu Bu sudah lama Bu, dari kami kan Bu udah lama nih satu kos, udah hampir 3 tahun gitu kan Bu. Emang dari awal dia kayak gitu Bu. Baik, ketika Nur merasa tidak nyaman, Nur tetap berdiam di kos atau ada hal lain yang Nur kerjakan? Biasanya Bu saya pergi ke kos kawan Bu, dari pagi sampai sore nih saya di kampus, terus nanti pulang dari kampus pergi ke kos, beres-beres, mandi segala macam kan Bu. Terus nanti malamnya habis maghribnya Bu, saya pergi ke kos kawan lagi. Pulangnya nanti tuh udah mau tidur lagi gitu baru pulang gitu Bu. Baik Nur, jadi Nur merasa tidak nyaman karena teman kos yang kotor, sehingga Nur suka berpergian keluar rumah untuk menghindari hal tersebut. Benar Nur? Benar Bu. Baik, jika sudah begitu, biasanya apa yang Nur lakukan? Apakah Nur sudah pernah mencoba untuk menyampaikan kepadanya bahwa Nur tidak nyaman? Belum Bu. Soalnya Nur takut dia nanti tersinggung gitu Bu. Kan kalau udah kayak gitu susah juga kan Bu. Terus kalau saya tuh nggak pernah bilang dia Bu, tapi saya tuh kayak kesal gitu loh Bu, kalau menyapu itu kayak mendemes gitu kan Bu. Terus itulah Bu, entah dia paham tahu nggak tahu Bu. Sama sekali kayak misalnya nih Bu, membersihkan kamar mandi juga kan, itu hal yang wajar lah kan Bu, toh kita pakainya bersama juga. Nggak mungkin kan aku terus yang membersihkannya. Nggak pernah Bu, jarang banget. Pernah satu kali aku bilang sama dia, tolong dong kamar mandi itu dibersihkan gitu. Terus dia bilang gini, aku mau pergi keluar katanya. Terus tiba-tiba dibersihkannya kamar mandi itu kan, setelah dibersihkannya itu tuh nggak bersih gitu Bu. Tuh aku kan mau nyuci baju, aku nyuci baju itu di lantai gitu kan, disikat di lantai kan Bu. Tuh aku sikat lagi lah, entah dia kayak merasa apa gimana gitu, nggak tahu aku juga loh Bu. Baik Nur, tadi kan Nur bilang Nur belum pernah mencoba untuk menyampaikan kepada teman tersebut. Apakah Nur sudah pernah berpikir untuk menyampaikannya? Sudah Bu, sudah pernah berpikir demikian, tapi saya tuh merasa takut Bu untuk menyampaikannya kepada dia Bu. Takut kenapa? Takut dia tuh kayak tersinggung gitu Bu, nanti kayak apalah gini gitu kan Bu. Takut juga nanti kayak
orang tuh berdua di kos itu berdua satu kampung. Itu kan aku sendiri yang orang yang pendatang gitu. Orang itu berdua udah kenal satu sama lain, nanti dibilangnya kayak gini-gini apa sih si ini gitu Bu. Aku takutnya gitu Bu, makanya aku diam aja. Jadi Nur takut nanti ketika Nur menyampaikan, Nur takut dikucilkan oleh mereka. Iya. Baik Nur, selain Nur menyampaikan hal tersebut, apakah ada Nur terpikir untuk cara lain gitu supaya dia sadar dengan apa yang dia lakukan? Sejauh ini belum ada Bu. Belum ada Bu kalau sejauh ini. Baik Nur, Gini Bu, saya itu meminta saran dari Ibu. Gimana sih caranya supaya aku tuh berani untuk berani untuk menyatakan kalau dia itu harus membersihkan kos gitu atau hal yang lain gitu Bu. baik Nur, ada beberapa cara. Yang pertama, Nur bisa coba mengumpulkan niat dan memberanikan diri, dan Nur harus percaya diri bahwa apa yang Nur akan sampaikan itu adalah suatu hal yang benar dan itu suatu bentuk kepedulian kita, dan itu hal yang membuat kita nyaman, jadi harus kita perjuangkan. Nur bisa mengajak dia ngobrol dan mengatakan dengan secara baik-baik gitu, tidak dengan emosi, agar Nur dan dia bisa sama-sama menerima dan dia juga paham dengan apa yang Nur sampaikan. Kemudian yang kedua, Nur juga bisa kalau Nur belum mempunyai rasa percaya diri untuk menyampaikan dan takut dikucilkan oleh teman-teman, Nur bisa memberikan contoh gitu, misal kayak contoh dari perbuatan, misal Nur membersihkan rumah atau menyapu atau membersihkan WC. Nur tuh bisa lakukan itu di depan dia agar nanti dia merasa tidak enak atau kayak aku juga kayak sadar gitu, ngerti nggak? Ngerti Bu. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Nanti Nur akan coba untuk melakukannya Bu. Baik Nur, itu langkah yang bagus. Semoga Nur dan teman bisa saling memahami dan berbaikan segera. Baik Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama Nur, sama-sama juga terima kasih juga karena sudah terbuka pada sesi ini. Nanti apabila ada lagi hal yang ingin Nur sampaikan, Nur boleh datang kembali ya. Baik Bu, saya juga sudah merasa lega setelah saya menceritakannya kepada Ibu. Baik Nur, terima kasih Nur. Ya Bu. Assalamualaikum. Salam.